Harusnya ini menjadi sebuah kabar baik ya bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji pemirsa. Jadi ini informasinya yang terbaru Komisi 8 DPR RI bersama dengan pemerintah akhirnya menyepakati nih penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk tahun depan alias tahun 2026. Ya, ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang di gedung DPR RI pada Rabu kemarin. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, DPR dan pemerintah menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar 87,4 juta. Angka ini turun sekitar 2 juta rupiah dibandingkan dengan BPIH tahun sebelumnya. Dari total tersebut, biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH ditetapkan sebesar 54,1 juta rupiah. Sisanya, sekitar 33,2 juta rupiah akan ditutup dengan penggunaan nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Keputusan ini dipandang sebagai hasil kerja panjang Panitia Kerja Komisi 8 DPR dan Panja Pemerintah yang telah melakukan serangkaian pembahasan teknis, termasuk menghitung komponen pembiayaan dari aspek akomodasi, transportasi, dan pelayanan jamaah selama di Tanah Suci. Keputusan kita menetapkan BPIH sebesar Rp87.409.365. Dari 87 juta ini nilai manfaat menjadi 33.215.558 sebesar 38%. Sementara BP itu dibayarkan jamaah sebesar Rp541.193.806. Beban jamaah ini sebesar 62%. Penurunan biaya ini diharapkan dapat memberikan keringanan bagi calon jamaah tanpa mengurangi kualitas layanan dan fasilitas yang diterima selama proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemerintah dan DPR telah resmi menetapkan biaya haji tahun 2026 sebesar Rp87,4 juta per jemaah. Ya, angka ini turun kurang lebih sekitar 2 juta rupiah pemirsa dibandingkan biaya tahun sebelumnya. Namun di tengah penurunan biaya ini muncul nih pertanyaan, apakah kualitas layanannya nanti di Tanah Suci itu akan tetap bisa maksimal begitu ya Valeri dan tetap terjaga. Nah, untuk itu kita akan mengonfirmasinya pagi ini bersama dengan dua narasumber kami. Ada Ihsan Marsya, Jubir Kementerian Haji dan Umroh, dan juga Zaki Zakaria, Sekjen DPP Ampuri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ihsan, Pak Zaki. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Baik, salam terima hormat kasih, Pak Ihsan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin pertanyaan saya pertama mau ke Pak Ihsan. Pak, ini akhirnya disepakati dengan DPR biaya hajinya turun. Jadi ini kenapa Pak akhirnya bisa turun Pak? Baik Mas Jason, Mbak Valeri dan juga pemirsa Metro TV. Angka 87,4 juta tentu bukan hasil hitungan yang kita sebut asal, tapi melalui pembahasan yang sangat panjang dan detail antara pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI. Kalau kita melihat dari sisi ekonomi, Mas Jason dan juga Mbak Valeri, mestinya tahun ini biaya haji justru naik. Karena ada dua faktor utama berkaitan dengan inflasi dan juga kurs dolar dari sekitar 16.000 sekarang menjadi 16.500 yang secara matematis kemarin disebut oleh Pak Wamen dan juga bersama Ketua Komisi 8 bahwa seharusnya ada penambahan sekitar 2,7 juta rupiah per jamaah. Namun di sini berkaitan dengan apa yang Presiden amanahkan, apa yang Presiden perintahkan, bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak awal menegaskan beban biaya bagi jamaah harus terus ditekan. Maka kami dari Kementerian Haji dan Umroh bersama DPR RI melakukan efisiensi besar-besaran dalam konteks memotong komponen yang dianggap inefisien tanpa mengurangi kualitas layanan. Di sini penekanannya berkaitan dengan tanpa mengurangi kualitas layanan, Mas Jason, dan hasilnya kita bisa melihat justru biaya bisa turun sekitar 2
juta rupiah dari seharusnya, dan disepakati rata-rata BPIH tahun 2026 sebesar tadi 87,4 juta dengan rata-rata setoran jamaah 54 juta atau sekitar 62% dari total biaya. Jadi perlu kami sampaikan ini adalah kombinasi antara efisiensi, komitmen politik Presiden dan juga sinergi kuat dengan DPR, dan juga komitmen DPR itu sendiri berkaitan menghadirkan layanan terbaik bagi jamaah dengan biaya yang terjangkau. Mas Jason. Oke, kalau itu tadi dari kementerian, lalu Pak Zaki dari pihak penyelenggara bagaimana melihat langkah dari pemerintah? Apakah sudah ideal atau harusnya lebih diturunkan lagi, Pak Zaki? Ya, Mbak Valeri, ya pertama kita apresiasi dulu ya kepada pemerintah yang sudah disetujui juga DPR RI Komisi 8 bahwa hampir dua tahun kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo menyelenggarakan mau 2 kali, dan di dua tahun berturut-turut biaya haji itu turun. Ini tentu kita perlu apresiasi dulu ya, karena memang Bapak Presiden selalu menyampaikan ingin menurunkan lagi biaya haji. Dan yang kedua, apresiasi kami tentu kepada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dengan Pak Menteri Kiai Haji Irfan Yusuf Hasyim dan jajarannya. Ini juga kita perlu apresiasi karena Kementerian Haji ini memang ingin berkomitmen menjalankan penyelenggaraan haji yang profesional, serius, dan bersih ya tentunya. Nah ini kita perlu apresiasi dengan hasil yang kemarin kita dengarkan bahwa ada penurunan BPIH dari 89 juta 400 di 2025 menjadi 87.400 ya, turun 2 juta. Nah dari ini BPIH juga yang dibayar oleh masyarakat juga turun ini ya, dari sebelumnya 55.400.000 tahun 2026, di tahun depan masyarakat hanya akan membayar 54.193.806 ya. Jadi ini tentu pertama kita perlu apresiasi. Dari mana ini penurunannya? Tentu ada banyak faktor ya. Kalau saya lihat, pertama penurunan biaya ini pertama dari menurunnya biaya masyair Armuzna, yaitu tahun lalu 2.700, tahun ini itu menjadi 2.300. Baik, ada sejumlah pemotongan-pemotongan biaya itu ya Pak Zaki ya. Mohon maaf saya potong karena kita harus jeda dulu, tapi nanti saya akan tanya lagi sebenarnya dengan adanya pemotongan-pemotongan ini apakah memang sudah ada negosiasinya dengan pihak Arab Saudi terkait dengan beberapa hal dan bagaimana memaksimalkan akomodasi misalnya, layanannya, dan kemudian juga cateringnya. Itu biasanya kan yang juga menjadi sorotan. Tapi kita akan bahas usai jeda. Bapak-bapak, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Saya mau kembali tanya lagi ke Pak Ihsan. Tadi Pak Zaki itu sempat mention masalah ada beberapa lah pemotongan-pemotongan. Nah, saya ingin menegaskan lagi nih Pak, mungkin untuk melegakan masyarakat atau mereka calon haji. Jadi dengan adanya penurunan biaya ini Pak Ihsan, apakah ada efisiensi layanan yang dilakukan yang mungkin sudah dikoordinasikan bersama dengan pihak Arab Saudi, dan bagaimana pula dengan memastikan hal-hal krusialnya Pak, kayak makanan atau catering, akomodasi, penginapan, supaya mereka benar-benar mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan harga yang sudah diturunkan itu Pak Ihsan? Betul Mas Jason, prinsip dalam konteks penyelenggaraan haji dan juga bagaimana mekanisme pengaturan biaya dan juga menghadirkan layanan yang berkualitas bagi jamaah, kita berangkat dari ikhtiar besar tentu menghadirkan pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang berkualitas bagi jamaah kita. Itu kata kunci. Dan di sini dalam proses penurunan biaya haji, kami tentu memperhatikan bagaimana akomodasi, layanan-layanan yang dihadirkan kepada jamaah kita itu adalah layanan yang terbaik tanpa mengurangi kualitas itu sendiri. Jadi penurunan biaya ini tidak berarti ada pemangkasan kualitas. Justru yang kita lakukan adalah dalam konteks memperbaiki apakah itu sistem pengadaan dan kontrak layanan agar lebih transparan. Dan inilah ikhtiar-ikhtiar yang kita hadirkan sehingga dapat menghadirkan angka-angka yang efisien untuk dalam konteks biaya haji, misalnya dalam konteks akomodasi
yang konsumsi di Arab Saudi misalnya. Tentu ini dalam terus kita melihat bagaimana kesiapan dan juga proyeksi nanti akomodasi yang akan kita hadirkan bagi jamaah kita, dan dengan harga yang komitmen harga yang bisa dijangkau yang kita sepakati, dan juga komitmen peningkatan kualitas antara penyedia kita nanti di Arab Saudi. Seperti halnya tadi disampaikan oleh Pak Zaki juga berbicara tentang bagaimana dalam konteks pengadaan kaitan dengan akomodasi ataupun layanan umum di masyair itu ada ikhtiar yang luar biasa, bagaimana komitmen-komitmen yang dihadirkan oleh penyedia layanan yang siap komitmen untuk mengakomodir peningkatan kualitas dan juga siap komitmen untuk menekan harga layanan. Dan tentu ini bukan kalau kita bicara rasionalitas berkaitan dengan harga menurun dan kualitas harga lebih murah, kualitas lebih baik, tentu ini banyak hal ya. Tentu kalau kita melihat ikhtiar-ikhtiar yang perlu diperkuat, namun dalam konteks penyelenggaraan haji, semua mendukung komitmen ini disampaikan juga oleh teman-teman dari Arab Saudi, Mas Jason. Oke. Pak Zaki, terakhir kalau misal di lapangan bagaimana agar tantangan-tantangan yang selama ini dijumpai di lapangan ini bisa tetap menjaga kualitas mutu terhadap pelayanan jemaah meskipun biaya ini ditekan? Ya, pertama ya memang kita agak khawatir ya ketika kita mendengar bahwa biaya masyair yaitu puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina berkurang harganya. Kalau teorinya kan ada barang, ada harga, ada barang gitu. No money, no service. Nah, ketika puncak haji yang menjadi titik krusial, titik sukses tidaknya penyelenggaraan haji itu ada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari puluhan tahun lalu, itu puncak titik krusialnya ada di situ. Bukan di Mekah ataupun di Madinah, tetapi di Armuzna ini. Dan tentu dengan biaya penyelenggaraan yang menurun, harganya ya tentu khawatir kita. Moga-moga sih tidak ya seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi. Tapi moga-moga ke depan kalau pemerintah mau menurunkan biaya haji, jangan di komponen biaya masyair. Karena ini tuh sangat kritikal sekali penyelenggaraan di Armuzna ini. Semua masalah tiap tahun selalu ada di sini. Kalau mau mengurangi komponen nanti itu di penempatan perhotelan ya, baik Mekah dan Madinah, catering, karena yang perhotelan ini sangat besar sekali komponennya. Terus catering, negosiasi ulang tiket ya. Tiket juga tahun ini bisa dinegosiasi karena minyak bumi terus menurun dari 2023 sampai 2026 nanti itu menurun terus. Minyak bumi proyeksi 2026 itu cuma $58 per barel gitu. Nah, ini bisa dinegosiasikan. Nah, ketika biaya masyair Arafah, Muzdalifah, dan Mina ini turun, ini nanti ke depan perlu dipertimbangkan. Karena yang saya dengar, biaya masyair Indonesia itu termurah sedunia. Bahkan lebih murah dari negara-negara Afrika. Jadi oleh karena itu moga-moga ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Akan sangat disayangkan ya Pak ketika komponen masyairnya menjadi tidak maksimal gitu, walaupun sudah ada penurunan ini. Diharapkan ini benar-benar bisa menjadi catatan supaya pelayanan ibadah hajinya, ibadahnya juga nanti bisa berjalan maksimal di sana. Terima kasih Pak Zaki Zakaria, Sekjen DPP Ampuri, Pak Ihsan Marsya, Jubir Kementerian Haji dan Umroh telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.